Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Endang selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman, beserta jajaran ASDOS mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita kembali bertemu dalam rangka mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu pemrograman pendataan kendaraan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agil Lubis dengan NIM J0403221077. Rekan saya, Algion Faras, dengan NIM J0403221012, Apik Banyubasa J0403221038, Muhammad Al-Amin J0403221094, Gandhi Abnego J040322103833. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemrograman pendataan harga kendaraan. Pemrograman ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dapat menambah penampilan, mengubah, dan menghapus data yang terdapat di dalam file penyimpanan. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Apik Banyubasa. Berikutnya ada keunggulan program. Yang pertama menggunakan CRUD. Memungkinkan pengguna dapat menambah, membaca, mengedit, dan menghapus database dari program. Yang kedua ada program yang ringan. Program tersebut tidak menggunakan berbagai macam fungsi yang tidak diperlukan, sehingga ringan untuk digunakan. Dan yang terakhir mudah untuk digunakan. Program yang kami buat sangat mudah untuk dijalankan. Kita hanya tinggal memasukkan indeks menu untuk memilih pilihan yang akan kita pilih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Algion Paras. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Keunggulan dari Python itu sendiri yaitu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, artinya bahasa yang digunakan hampir menyerupai bahasa manusia. Kemudian mudah untuk dipelajari dari bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Dan yang terakhir, dapat dijalankan pada berbagai layanan sistem operasi, baik itu Windows, macOS, maupun pada sistem operasi mobile seperti Android dan iOS. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gandhi Abnego. Dipersilakan. Baiklah, di sini kita melihat ada 4 poin. Yang pertama, create. Yang kedua, read. Yang ketiga, update. Yang keempat, delete. Yang pertama, create. Membuat entry atau record baru dalam sebuah table di dalam database. Yang kedua, read. Membaca entry data yang sudah terdaftar dalam sebuah database. Namun, fungsi ini tidak akan memberikan akses untuk mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. Yang ketiga, update. Fungsi update ini berperan penting untuk memperbarui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Dengan fungsi ini, kamu dapat mengubah detail dari sebuah entry di database. Yang keempat, delete. Fungsi delete ini Jadi, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dibuat pada program yang telah kami buat. Yang pertama itu ada fungsi menu. Fungsi menu digunakan untuk menampilkan berbagai macam menu yang dapat digunakan pada program ini. Jadi dapat kita lihat pada source code di sebelah kiri, terdapat dev menu yang artinya yang digunakan untuk membuat fungsi yang dinamakan menu. Terus kemudian ada fungsi print untuk memprint yang terdapat dalam fungsi tersebut, yaitu data harga kendaraan bermotor. 1. Tampilkan data kendaraan. 2. Tambahkan data kendaraan. 3. Mengedit data kendaraan. Dan yang terakhir, hapus data kendaraan. Kita menggunakan titik 3 agar pada fungsi tersebut bisa di-enter. Jadi kata-katanya itu jadi ke bawah, nggak berjejer ke samping. Kemudian kami memasukkan fungsi no_index dalam kurung no yang nantinya akan kami jelaskan setelah ini.
Jadi di sini ada fungsi tampilkan underscore data, digunakan untuk menampilkan data pada database.txt. Jadi yang pertama ada def tampilkan underscore data, digunakan untuk membuat fungsi dengan nama tampilkan underscore data. Kemudian kami membuat fungsi print untuk mencetak yang ada dalam fungsi tersebut, yaitu tampilkan data. Kemudian kami membuat variabel f sama dengan open dalam kurung database.txt, itu digunakan untuk membuka file database.txt. Kemudian variabel isi sama dengan f.readlines untuk membaca baris per baris dari file tersebut. Kemudian isi.sort untuk mengurutkan, dan kami membuat fungsi if else. If len isi sama dengan 0, print data masih kosong. Jadi artinya jika panjang dari isi atau baris pada file tersebut sama dengan 0 atau masih kosong, maka mencetak, memprint data masih kosong. Else jika tidak, i sama dengan 1. For x in isi, pisah sama dengan x.split dalam kurung, koma. Jadi x.split ini digunakan untuk memisahkan kata dengan koma. Print data ke str i, yang artinya print data ke sesuai dengan i, variabel i, tapi dijadikan string. Terus print nama kendaraan plus pisah 0, yang artinya pisah itu kan baris ya. Pisah 0 itu berarti kata pertama. Print tahun plus pisah 1, yang artinya kata kedua. Print harga plus pisah 2, yang artinya print data ke kata ketiga. Dan i plus sama dengan 1, artinya i-nya bertambah 1 terus tiap pengulangan. Print tekan enter untuk melanjutkan. f.close itu untuk menutup file yang telah dibuka. Kemudian input buka kurung tutup kurung, itu artinya kita harus menekan enter terlebih dahulu atau apapun yang ada di keyboard untuk menuju ke fungsi menu. Selanjutnya fungsi tambah underscore data, digunakan untuk menambah data pada database.txt. Jadi yang pertama ada def tambah underscore data, membuat fungsi tambah underscore data, kemudian print menambah data kendaraan, kemudian membuat variabel n untuk memasukkan nama kendaraan, t untuk memasukkan tahun kendaraan, dan h untuk memasukkan harga kendaraan. F sama dengan open database.txt, koma kutip 2a untuk membuka database, atau jika tidak ada, maka jika tidak ada filenya, maka file tersebut akan dibuat. Kemudian f.readlines dalam kurung n plus koma plus t plus koma plus h plus koma. Jadi artinya di dalam file itu kita menuliskan n-nya terlebih dahulu, itu nama kendaraan, terus koma, terus t-nya tahun kendaraan, koma, terus harga kendaraan, dan dilanjutkan dengan strip n, itu untuk jadi kursornya jadi ke bawah. Terus print data berhasil ditambah. Print lagi untuk enter. Terus print tekan enter untuk melanjutkan. f.close itu untuk menutup filenya. Input kosong itu untuk menunggu input dari kita. Bisa enter atau apapun itu untuk menuju ke menu, ke fungsi menu. Kemudian ada fungsi edit underscore data, digunakan untuk mengedit atau merubah data pada database.txt.
Jadi yang pertama itu def edit per data, terus fungsi print mengedit data kendaraan, terus variable up nama sama dengan input, masukkan nama kendaraan yang ingin Anda ubah itu untuk menginput dari pengguna nama kendaraan yang ingin diubah. Kemudian F sama dengan open database.txt untuk membuka file database.txt, kemudian isi sama F read lines untuk membaca per baris. IDX sama dengan 0 membuat variable IDX dengan nilai 0. For X yang isi, data sama dengan X.split, jadi X itu di split, dipisah-pisah dengan koma. Yang dipisahkan dengan koma. Kemudian if data 0, jika data pertama sama dengan up nama, maka print masukkan data baru. Kemudian NB sama dengan input nama kendaraan, menginput nama kendaraan yang baru, TB untuk menginput kendaraan baru, dan HB untuk menginput harga kendaraan yang baru. Data 0 artinya data yang pertama, data dengan indeks yang pertama sama dengan NB. Terus data dengan indeks yang 1 itu TB. Data dengan indeks 2 itu sama dengan HB. Terus data-data tersebut data sama dengan koma dot join data. Jadi data tersebut disatukan kembali dengan diberi koma tiap kata-kata tersebut. Isi dalam kurung IDX sama dengan data break dan break. Else jika tidak, print data tersebut tidak tersedia, dan tekan enter untuk melanjutkan f.close untuk menutup file yang sudah dibuka. Terus input kosong itu untuk menekan enter. Kemudian kembali ke tampilan atau fungsi menu. Dan terus IDX plus sama dengan 1 itu untuk menambah IDX tiap kali ada perulangan. Kemudian ada f.close untuk menutup data. Dan F sama dengan open database.txt, W. W itu artinya untuk menulis data pada file database.txt. Isi sama dengan F.writeLines dalam kurung isi itu untuk menulis data yang terdapat pada variabel isi. Terus print, data berhasil diubah, print kembali, tekan enter untuk melanjutkan, kemudian f.close, data ditutup. Terus input untuk menekan enter, kemudian ke menu, fungsi menu untuk kembali ke fungsi menu. Fungsi hapus underscore data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pada database.txt. Yang pertama ada def hapus underscore data, ini menghapus data kendaraan. Hapus sama dengan input untuk memasukkan input nama kendaraan yang ingin dihapus, f open database.txt untuk membuka file database.txt, isi sama dengan f.readlines membaca berbaris, isi dotshort untuk mengurutkan, IDX sama dengan 0, buat variabel IDX dengan nilai 0, for i yang isi, h sama dengan i.split, koma. Jadi i-nya itu di split, dipisah dengan koma yang terdapat di antara koma. If h 0, jika h dengan indeks 0 sama dengan hapus, maka del isi IDX ini menghapus yang terdapat dalam IDX. Print data kalau berhasil dihapus. Untuk membreak jika data sudah ketemu. Else jika tidak, data tersebut tidak tersedia. Terus print tekan enter untuk melanjutkan. F.close untuk data, input untuk agar user menekan enter, dan menu untuk kembali ke fungsi menu. IDX plus dengan 1 itu untuk menambah satu dari variabel IDX
Terus f.close untuk menutup file. F sama dengan open data.exe, membuka kembali file untuk W untuk ditambahkan datanya, isi sama dengan f.writelines dalam kurung isi untuk menulis yang terdapat dalam variabel isi. Tekan lanjutkan f.close input untuk menekan enter, menu untuk kembali ke fungsi menu. Kemudian ada fungsi no_index digunakan untuk menampilkan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan indeks yang telah diinput. Hanya itu menginput 1, maka tampil akan menuju ke fungsi tampilkan underscore data. Jika A sama dengan 2, maka akan menuju ke fungsi tambah underscore data. Jika sama dengan 3, maka akan menuju ke fungsi edit underscore data. Jika A sama dengan 4, maka akan menuju ke fungsi hapus underscore data. Jika tidak tersedia pilihan tersebut, maka outputnya adalah else, pilihan tersebut tidak tersedia. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan program yang telah kami buat. Jadi kita run saja. Nah, di sini ada data harga kendaraan bermotor. Untuk nomor 1 itu tampilkan data kendaraan, nomor 2 tambahkan data kendaraan, nomor 3 mengedit data kendaraan, dan nomor 4 hapus data kendaraan. Jika kita pilih nomor 1, yaitu menampilkan data kendaraan. Kita tekan enter saja. Nah, di sini data masih kosong karena kita belum menambahkan data apapun ke database. Kita tekan enter lagi. Jika kita ingin menambahkan, kita pilih nomor 2, yaitu tambahkan data kendaraan. Enter. Nah, kita disuruh menginput nama kendaraannya. Misalkan Toyota Avanza. Tahun kendaraannya 2017. Harga kendaraannya misalnya 250 juta. Data berhasil ditambah. Jika sudah begitu, kita tekan enter. Dan jika ingin menampilkan data tersebut, kita tekan nomor 1. Nah, data tersebut telah tampil. Jadi data ke-1, nama kendaraan Toyota Avanza tahun 2017, harga 250 juta. Tekan enter kembali untuk kembali ke tampilan menu. Kemudian jika kita ingin mengedit data kendaraan, tinggal pilih nomor 3. Masukkan nama kendaraan yang ingin Anda ubah. Misalkan tadi yang ingin saya ubah yaitu Toyota Avanza. Tekan enter. Masukkan data baru. Nama kendaraan baru misalkan Toyota Alphard. Tahun kendaraannya 2022. Harga kendaraannya misalnya 1M. Kita tekan enter saja. Data berhasil diubah. Kemudian kita masuk ke menu tampilan. Tampilkan data kendaraan, pilih nomor 1. Nah, jadi data yang tadinya Toyota Avanza telah saya ubah menjadi Toyota Alphard. Jika ingin menghapus data tersebut, kita tinggal pilih nomor 4. Tekan enter. Masukkan nama kendaraan yang ingin Anda hapus. Kita ingin menghapus data yang tadi, misal Toyota Alphard. Data telah berhasil dihapus. Tekan enter. Kita lihat kembali di tampilan data kendaraan nomor 1. Enter. Nah, data masih kosong, berarti data tersebut telah kita hapus. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hasil presentasi kali ini bisa diambil makna-maknanya dan bisa mengkoreksi apa yang salah dari video presentasi kami dan dapat dikritik dan diberi saran kepada kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.